Video yang kalian bakal tonton itu Escape Offline di Medan. Dan ini mendadak banget kita planning. Selamat datang di Escape Medan. Boleh tepuk tangannya. Kita pengen ada sarana Escape tuh bisa ngobrol langsung sama audiens. Oh, ini pacarnya ya? Iya. Gak sekolah? Hari Minggu ini. Iya. Ustadz diajarin. Makanya rangkaian dari acara ini, dari live podcast, Q&A, interaktif opinion, sampai tongkrongan versus tongkrongan. Ya nggak semuanya kita bisa spill di video ini. Dan untuk yang datang, kita ada merchandise khusus yang kita bagi-bagiin di acara offline. Kalau kalian pengen kota kalian didatengin Escape, kita buka ruang kolaborasi untuk komunitas atau siapapun di kota kalian yang pengen kita bikin event bar. Ya anggap sambil nunggu sampai Ramadan tahun depan. Atau kalian ada ide lain, komen di bawah ya. Enjoy the video. Alasan kenapa daftar Escape? Nah. Oke, itu bagus. Ya, akhirnya kepake juga dia. Mulai dari pilihannya Koi. Tunjuk, Fer, tunjuk. Dari ujung-ujung. Ujung. Sorry. Cek. Nyala. Nama saya Iqbal. Alasannya nonton Escape biar ketemu kalian berempat. Kayaknya dia cuma mau ketemu Feren doang. Iya, Feren doang. Gitu. Jujur yang paling Tapi pengen diketemuin nonton siapa? Escape nggak? Yang paling pengen ketemu sebenarnya sih berharapnya ada bintang Emon sih, tapi ya sama Ustadz Felix. Oh gitu. Lu tau gak? Lu tanpa sepengetahuan lu, sebenarnya di belakang itu nggak ada siapa-siapa. Tapi di poster kan udah jelas ya. Iya, padahal di posternya nggak ada, dia masih ngarep bintang Emon misteri gas kali ya. Rugi lu bayar 250. Nonton Escape nggak? Nonton tapi belum full 31 episode. Oh ya udah balik dulu, selesaiin dulu 30. Baru nanti naik lagi. Oh ya next ya. Ya udah next. Halo. Halo. Nama saya David. Umur saya 24. Oke. Oh, niatnya sampai berapa? Sampai mana lah ya? Oke. Ini jelas Hokkien Lang. Oke, jelas. bener. Yes, tapi boleh disclaimer dikit. Istilah teman saya itu Cislim. Apa Cina Muslim. Cina Muslim. Salah sangka kita. Satu server. Waduh. Dari lahir Dapat atau? member baru. Akhirnya penerus Felix Xiao lahir di Medan. Tapi dia totok banget bahasanya. Iya. Coba kalian adu bahasa Hokkien. Lu ngapain? Aku orang Kek, bukan orang Hokkien. Oh beda ya? Oke, selanjutnya. Oke. Ayo next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu Haji. Nama saya Rizky Ramadhani. Kebetulan saya adik stambu Ustadz Felix. Tapi di bawah sih, di bawah. Saya alumni IPB juga. Kaget aku. Kaget aku. Adik sambung. Bapakku ngapain di Medan? Dia udah gitu tuh. Aku langsung mau nelpon bapakku. Aku kaget tadi adik. Aku langsung kaget. Lucu banget. Iya, Intro yang terakhir dulu. Silahkan kepada Ci Feren. Saya namanya Gracia. Kasian. Gracia. Umur saya 24 tahun. Nah, jujur aja saya belum nonton Escape. Iya. Enggak apa-apa, tenang. Di sini kita ngecek. Gak apa-apa. Tapi karena Iya santai aja, paling gua tandain lu. Nggak pernah nonton nih orangnya. Oh dia dapat short-shortnya ya. Grace dapat yang short-shortnya ya, itu. sama pun saya ada follow Koremon. Oke. Sama yang kalau Ustadz Felix Xiao saya juga pernah nampak lah. Kayak kajian apa sih namanya? Kayak ceramah kayak gitu. Ada nonton juga. Iya. Tapi kalau maksudnya Escape sebagai program yang Islam itu tahu? Tahu. Terus tetap datang. Sebenarnya jujur lah ya. Nih. Iya, jujur aja nggak apa-apa. Jujur aja. Oh ini pacarnya ya? Iya. Oh. Ya Allah lucu banget. Pas lo. Kok bisa pas banget? Kayak dia. Musuh. Rencana terselubung. Ada planning. Wah. Fer, Ada planning. Jadi ini mau syahadat nih. Fer, gini ya. Oh. Gini ya. Ya udah langsung syahadat aja. Gini ya. Lu lihat gak? Ini pertanda Tuhan, Fer. Kok bisa? Dari tadi kita nyariin 2 kubulu kan.
Ternyata dua-duanya, Fer. Iya, Fer. Yang satu udah, yang satu ready. Wah, lucu banget. Duduk kok lu takut sih. Gak expect. Langsung, Feren langsung gak mau duduk bareng. Nanti aku terkontaminasi. Oke. Oh, jadi Padahal kamu kita nggak Ini bikin gak apapun expect ya. gila loh. Bisa begini loh. Lantas aku bingung nih cowok ngerekam siapa, ternyata ngerekam. Lu udah kegeeran ya? Enggak, aku bingung. Akhirnya kayak rekam musafir. Enggak, ternyata pacar lucu banget. Pacaran berapa lama? Udah 7 tahunan. Aku tahu ini pasti tanda-tanda kalian kan beda agama. Terus kayak pengen itu ya, Menyamakan. menyamakan agama ya. Prosesnya kan. Ya, lagi belajar juga. Apa? Apa? Lagi belajar juga. Lagi belajar. Kayak ada nonton Ustadz Felix Xiao juga. Udah tahu loh. kata-kata Udah kenal syahadat. dari lama. Kenapa udah kenal dari lama? Ya? Katanya kamu mau apa? Enggak tahu. Kalian cewek sama cewek aja salah paham loh. Apalagi kalian sama cowok ya. Sorry, enggak denger. Udah tahu kata-kata syahadat? Tolong dipandu, Fer. Tolong. Tahu aja nggak tahu. Tadi udah tahu Nanya sih dia tuh loh, depannya sih. kayak udah lama muslim gitu maksudnya. Lu udah tahu kata-kata syahadat lu? Ini gara-gara kalian suka ngomong gitu ya. Aku jadi kayak gampang banget ngomongnya. Ya itu bagus. Oke, terus gimana nih? Udah cukup. Feren. Udah ya. Tadi kan ada udah. satu yang kesini buat bisa berkesempatan bertanya sama Ustadz Felix. Iya. Coba dong, Fer, ditanya. Lu kan di hot seat, Fer. Iya. Ayo. Mungkin yang dari pojok dulu namanya Iqbal ya. Ya, betul. Iqbal. Udah punya pacar? Udah beristri. Lagi udah nanyanya beristri. jangan udah punya pacar dong. Udah ta'aruf? Udah ada menikah, orang yang udah menikah. siap dinikah. Udah nikah. menikah. Udah nikah. Anak 2. Apa? Udah Udah menikah? menikah anak 2. Anak 2. Oh lucu. Wah, beban banget hidupnya. Wajahnya masih wajah kuliah. Iya wajahnya imut banget ya. Wajah kuliah dia masih. Umur berapa? Mukanya bocah banget. Umurnya gue sama Koremon kayaknya seumuran deh. Hah? Gue 30 loh. Sama. Kayaknya gue lebih tua deh. Berapa? Tenang aja. Setua-tuanya lu masih ada yang lebih tua. Tenang aja, ada yang paling tua di sini. Berapa? Umur berapa emang? Gue 93 berarti tahun ini ya gak tua 32 ya. banget. 32. Sama lu kayak 32. Raymond. Iya. 32. Ya mirip lah. Terus Iya. apa yang mau ditanyakan ke Ustadz Felix dengan kondisi anak Yang mau dua? nanya Yang itu mau nanya ke Ustadz mbaknya. Felix banyak. Oh, Hah? apa sih? Iqbal mau nanya ke siapa? Oh, Iqbal mau nanya ke siapa? Apa yang mau diobrolin ini antara Antara kita. Anggap kayak kita udah teman lama aja, kita lagi di warkop. Iya, kali ini anak 2. Mungkin cerita. Balikin yang satu gimana ya kali? Izin ya Ustadz ya. Iya. Ada sedikit curhat juga. Boleh. Terus saya tuh sekarang pandangan saya tuh kayak hidup itu kayak lebih ke pesimistis ya. Oke. Karena rezim ya. Karena Betul. kenapa saya berpikir seperti itu? Karena setelah menikah ini banyak banget cobaan yang datang gitu kan. Mulai dari keluarga, anak kayak gitu terus. Ya saya udah nggak punya ekspektasi apa-apa. Ya kayak kadang iman naik turun, kadang percaya Allah tuh ada nggak sih? Kayak gitu kan. Oh, udah sampai ke situ. Deep Ya ini. udah sampai akhirnya ya udah cuma punya apa ya? Ya sekarang jalani aja lah. Pokoknya biar Allah aja yang ngatur gitu kan. Dan pikirannya saya sekarang tuh punya pemikiran ya saya harus siap dengan apapun hal buruk yang akan saya alami gitu. Kalau misalkan berhasil hidup enak tuh ya udah kita udah tinggal jalan aja gitu. Tapi saya harus siap di kehidupan yang masa-masa saya di bawah itu gimana pun caranya ya harus diterima gitu dan dijalani aja. Oke. Feren ngerti, Fer? Feren gimana? Tadi kan gue bilang oke. Ini kan buat Ustadz Felix. Oke. Dengerin gak? Dengerin gak? Dengerin. Iya. Dia sekarang lagi pesimistik kan. Oke. Ya benar. Karena rezim. Poinnya itu ya benar. Gimana Rey sebagai seorang motivator dan bisnismen? Buset, motivator gitu. Kalau gue sih punya satu teori doang sih. Ya. Hidup itu
kayak pendulum. Oke. Iya Maksudnya? Motivasi, keimanan, semangat dan lain-lain itu menurut gua nggak ada yang statis. Satu hal yang pasti dalam hidup adalah perubahan. Asik. Jadi kayak kalau di luar tuh ada teori namanya surfer's mentality. Pas lagi ada surfer's mentality. Surfer lancar. Oh, surfer lancar. Oke. Kalau ada ombak, woi enjoy lu all out. Pas lagi enggak, santai. Oke. Sama kayak pendulum. Ada momen-momennya kita optimis, ada momen-momennya kita pesimis. Dan surprisingly menurut teori psikologi itu nggak berpengaruh terlalu banyak ke faktor eksternal. Sama ada situasi di mana semuanya good, tapi kita bisa pesimis. Karena memang pendulumnya aja gitu. Dan kita nggak bisa predik. Namanya kan kalau manusia ya kita go with the wave aja iya, tapi harus punya tetap imannya. Karena yang bikin pendulum itu tetap bisa kiri kanan, yaitu talinya harus kokoh. Yaitu kepercayaan kita kepada Allah. Gitu kan. Jadi maksudnya Raymond itu adalah pendulum ke kiri ke kanan tuh nggak ada masalah. Yang masalah tuh kalau talinya putus. Nah itu masalahnya. Sebenarnya kalau lu tweak dikit aja hidup lu langsung jadi orang yang paling ini loh, level paling tinggi. Oh iya. Karena kenapa? Orang level paling tinggi itu adalah prepare for the worst and hope for the best. Jadi ada orang ketika dia mau sampai level paling tinggi, dia berharap pada yang terbaik, tapi dia siap untuk yang terburuk. Nah itulah di dalam Islam namanya khauf dan roja. Karena hidup tuh nggak statis tadi katanya Raymond tadi. Kalau kita di sini ngadepinya dengan cara apa, di sini kita ngadepinya dengan cara apa. Khauf dan roja itu artinya adalah dia berharap-harap sekaligus cemas dalam kehidupan dia. Jadi memang hidup tuh nggak bisa cuma satu. Aku optimis terus, bahaya itu orang malah kalau optimis terus. Pesimis terus, bahaya juga. Jadi harus ditukar-tukar. Seperti tadi dia punya harapan untuk yang paling bagus, tapi juga siap untuk yang paling jelek. Itu paling bagus tuh sebenarnya tuh. Berarti udah bagus. Iya. Bagus. Iqbal kan minimal udah punya satu ya. Udah Iya. punya pesimisnya. Tinggal nyari optimisnya nih buat melengkapi. Daripada nggak punya apa-apa, ada di panggung ini orang pesimis enggak, optimis enggak, ada di panggung ini pokoknya. Kita semua tahu lah. Tapi seenggaknya Iqbal udah punya satu, tinggal optimis ya. Gimana caranya memandang hidup dengan lebih pasti, dengan lebih yakin. Nah, David. Mungkin karena kan saya juga ada menjalankan bisnis sendiri. Terkadang di dalam yang namanya bisnis kan kita banyaklah faktor-faktor X yang membuat kita kadang jenuh, mempengaruhi emosi juga kan. Mungkin dari caranya Islam, dari Ko Felix seperti apa, mungkin dari cara Ko Raymond sama Kak Koyo gimana dari versinya kita. Nempel gue di punggung dia tuh, ada tuh. Menurut Kak Koyo. Menurut Iqbal gimana menurut Iqbal? Ya sama kalau menurut gua udah jalani aja. Jalani aja. Oke, kalau mau gitu nggak apa-apa. Tatpelik gimana Tatpelik? Ya kalau mau dijalanin aja ya kita lihat aja nanti. Iya. Yang lain mau kasih input dulu gak? Coba dari cewek gimana cewek? Cewek. Nah, ya mungkin kan berarti dapat luapannya kan? Iya. Gimana? Lu dimarahin gak pernah? Sama David, pernah gak dimarahin? Sering. Lapor. Ayo luapkan semuanya. Gak apa-apa, luapkan Tadi yang semuanya. nulis soft spoken pasti Grace. Bener. Ya pasti marahnya ada alasannya lah. Oke. Misalnya malas-malasan. Males-malesan. Kayak gitu-gitulah. Tapi berarti marahnya David selama ini masih beralasan dan lu nerima? Ya. Karena beralasan, gak yang tiba-tiba nggak tahu, gue pengen mancing pokoknya. Gak yang gitu kan? Enggak. Tadi kali David yang nulis kita nggak tahu kan? Tapi yang menarik gini, aku pernah nanya sama istriku ya. Kalau ada satu sifatku yang kamu bisa delete daripada aku, kamu mau delete apa? Dia jawab apa? Mesum. Bukan, dia jawab. Kirain nebak aja. Mancing. Jadi slot. Yang menarik adalah dia jawab pemarah. Jadi bagi istriku aku tuh pemarah. Serius. Waras ya. Artinya bagi istriku aku tuh pemarah. Tapi sebenarnya benar juga kata David, kita sebagai seorang laki-laki karena kita punya tanggung jawab. Bagian daripada tanggung jawab itu adalah kita harus melakukan sesuatu yang kadang-kadang orang gak mau lakukan. Dan itu adalah marah. Tapi aku sadar betul juga bahwa marah itu tidak selalu bagus. Sebenarnya bukan marah sih, aku lebih pada sedih. Contohnya misalnya, kalau misalnya istriku melakukan sesuatu yang aku gak suka nih. Aku tuh sebenarnya bukan marah, aku tuh sedih. Cuma karena aku sedih itu nampaknya, bahasa Medan nampaknya.
Outputnya yang kelihatan sama istriku tuh marah. Padahal aku tuh lagi sedih. Contoh, aku diem misalnya. Atau aku ngerespon dengan cara yang tidak biasa. Contoh misalnya kayak dia nanya misalnya, Bi ini gimana? Itu aja kamu pikirin. Itu bagi dia aku marah. Padahal aku tuh lagi sedih, tertekan. Dan aku harus ngerespon sesuatu gitu maksudnya. Nah tapi bukan tiba-tiba ya, setelah aku terus kemudian mikir, setelah aku tenang, setelah aku waras tadi ya. Lalu aku mikir apa? Iya sih, memang benar. Itu maksudnya hadis di dalam salah satu hadis Rasulullah, perempuan itu dibentuk dari tulang rusuk. Maksudnya apa? Jangan terlalu keras. Karena keras nggak bakal ngelurusin dia. Yang ada malah patah tulang rusuk. Yang ada malah matahin dia. Artinya adalah apa? Tidak akan pernah perempuan diluruskan dengan kekerasan. Nggak mungkin. Artinya tetap aja kita yang salah. Balik lagi. Itu benar. Nah, tapi baru berikutnya, bagaimana cara kita untuk overcome rasa marah ini? Ada satu cara yang pasti berhasil sih kalau aku. Kalau aku yang pasti berhasil adalah, aku ingat lagi tujuan kita nikah apa. Begitu aku ngambil dia dari bapaknya dengan ucapan bismillah, berarti aku pakai nama Allah untuk menghalalkan dia. Nah maka aku tahu bahwa aku akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga bisa insan nurunin rasa marahku pada dia adalah bayangin ketika dia ngelahirin anakku. Nah, itu instan tuh hilang. Langsung ada yang ngomong, yes betul. Yes betul. Nah makanya nikah dulu. Betul. Sudah siap? Ayo kita mulai. Langsung. Tadi mana penghulunya ya? Emang lagi ke WC dulu penghulunya. Prosesi syahadat. Tapi syahadat itu harus di depan Ustadz ya? Enggak. Syahadat bisa sendirian. Bisa sendiri mandiri. juga bisa. Mandiri bisa. Syahadat mandiri bisa. Bisa, transfer juga bisa. Kenapa lu? BRI juga bisa, BCA juga bisa. Enggak, aku penasaran. Aku kira harus di depan Ustadz dilihatin bisa semua. sendiri. Bisa. Iya. Kalau lu mau syahadat sendiri nggak apa-apa, nggak depan kita, sok aja. Iya. Atau jujur aja Fer, mumpung banyak orang di sini. Lanjut dong, kembali gimana Mbak? Di era yang sekarang, Era. Ustadz, di zaman sekarang, bagaimana caranya tetap memegang prinsip untuk yang haram tetap haram, walaupun satu dunia melakukannya. Oke. Oh, judi slot. Satu dunia melakukannya berarti dia tadi. Karena agak curhat sedikit Ustadz. Qadarullah-nya saya baru divorce. Oke. Ya. Dikarenakan suami saya mantan murtad Ustadz. Oke. Murtad. Jadi dia kembali ke agama sebelumnya. Oke. Jadi dari agama lain ke Islam, terus saya nggak cocok dengan free trial ini, akhirnya dia balik. Mungkin. Dia free trial dulu. Mungkin. Iya. Saya yang memutuskan Ustadz, karena sangat berat pastinya. Tetapi saya yakin kalau saya lanjutkan saya akan melakukan hal yang haram. Ya. Karena udah membentuk keluarga kan susah Ustadz untuk memutuskan. Tapi saya yakin ketika saya meninggalkan yang haram, Allah akan menuntun saya ke depan. Amin. Insya Allah. Raymond. Gua belum nikah ya. Jadi mempertahankan keyakinan. Lu kan selama ini vokal banget tuh. Iya. Prinsip. Ini perihal integritas kan ya. Iya, integritas betul. Kita ngomong benang yang tadi itu ya. Kalau bahasa duniawinya, apapun kita bisa lakuin secara tegas, konsisten, dan impactful kalau kita selalu berpegang teguh sama why kita kan. Ya kan? Dalam. Kalau why-nya tiap orang diartikan secara duniawi itu bisa beda-beda. Orang bisa karena why-nya adalah buat banggain orang tua, buat kebanggaan diri, buat uang, buat apa dan lain-lain. Tapi kalau di perspektif agama kan why-nya nomor satu, mau apapun itu tetap harus di bawah naungannya Allah gitu. Harus semuanya ke Allah dulu, cinta Allah dulu baru cinta yang lain gitu kan. Nah, jadi balik lagi ke perspektif gue adalah your why sih. Your why sih. Kadang untuk beberapa orang gue ngerti, karena teman gue ada yang Islam keras sebelumnya gitu. Tapi gara-gara hidup jadi Islam lembek dikit. Gitu. Islam KTP ya? Nah, karena kalau pas ditanya lagi why-nya buat dia belum Allah. Gitu. Why-nya itu yang lain gitu. Nah buat mbaknya sendiri why-nya apa gitu. Jadi itu yang harusnya jadi kayak pedomannya sih. Tapi kalau sekarang lu masih yakin dengan keputusan lu kan? Sampai sekarang masih yakin dengan keputusan lu kan? Yakin, udah selesai soalnya. Iya udah selesai, maksudnya belum nggak ada penyesalan kan? Lu udah yakin ini haram, akan stay haram bagaimanapun
Makanya lu udah, ya. gitu. Kapanpun tetap haram. Tapi yang saya kadang kan namanya manusia, kok kayak gini ya gitu. Tapi saya tetap itu aja. Selama saya mengikutkan jalan Allah, saya serahkan aja. Allah yang nuntun. Lebih ke kenapa diberi cobaan ini gitu. Fer, kenapa orang diberikan cobaan, Fer? Nah, baru dapat cobaan tuh lo tuh dari Ustadz Felix tuh. Kan katanya Ustadz di dunia ini trial cobaan buat masuk surga kan. Betul. Karena alasannya karena Tuhan pengen. Betul sekali. Allah itu masukin orang ke dalam surga itu karena banyak sebab. Ada yang sebabnya misalnya contoh ya, ada yang dikatakan ada yang dia itu senantiasa mengkontinukan puasa. Senin Kemis dia puasa terus kemudian masuk surga tuh. Ada yang karena baca Qur'annya banyak. Tiap hari baca Qur'an 1 juz. Qur'an tuh 30 juz, dia setiap hari 1 juz berarti 30 hari sebulan sekali dia khatam Al-Qur'an. Ada yang karena dermawan. Keluar uangnya banyak tuh untuk kemudian dakwah, untuk kemudian Islam dan segala macamnya. Ada yang karena dia pinter, ngajar terus dari pagi sampai malam dia masuk surga. Ada yang karena mohon maaf, dia punya banyak anak setiap kali dia melahirkan terus kemudian dia balik lagi fitrah, dia meninggal dalam keadaan itu dia masuk surga. Tapi kadang-kadang Allah tuh ngasih shortcut pada orang-orang yang gak rajin. Paham gak sih maksudnya? Contoh ya, aku tuh tidak mendefinisikan diriku orang yang rajin loh. Iya. Iya kan? Ya, nah, kita tahu. Rasa semua kita di sini kan orang malas. Ya, benar. Makanya kita orang malas itu adalah bagusnya dia senantiasa nyari shortcut. Nah, shortcutnya itu namanya adalah ujian. Itu shortcut cara dapat pahala tanpa harus ibadah. Paham gak sih maksudnya? Itu shortcut tuh. Dan pada faktanya nih ya, nih coba yang muslim sholat 5 kali sehari ya, itu minimal baca 17 kali suratul Fatihah, betul gak? Terus kita doakan gini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukin ke kami jalan yang lurus. Tahu yang kita doain itu kita minta apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang kau berikan kepada orang-orang yang dulu yang kamu berikan nikmat, bukan jalan yang kau murkai dan jalan yang sesat. Siapa jalan yang dikasih nikmat? Para nabi, para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. 4 ini semua ujiannya di luar nalar atau di luar kebiasaan. Artinya ketika kita dikasih ujian di luar nalar, berarti permintaan kita kepada Allah 5 kali sehari, 17 kali baca itu terkabul. Paham maksudnya? Nah artinya ya kita sebenarnya dapat apa yang kita minta gitu maksudnya. Nah tinggal gimana kita memanfaatkan shortcut ini untuk menjadi kebaikan bagi kita. Artinya inna ma'al usri yusra. Setelah keburukan atau kesulitan pasti akan ada kemudahan. Aku selalu yakin itu kok. Terakhir kali aku merasa bahwa kenapa aku harus mendapatkan problem kayak gini itu 2021. Saat itu aku buat di YouTubeku, Dear Allah I'm done. Ya Allah aku selesai. Tapi Allah nunjukin, 2022. Tapi dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan, Allah langsung ngasih aku kebaikan yang sangat besar. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak tahu rencana Allah seperti apa. Tapi ya tetap bertahan aja, insya Allah itu shortcut bagi Mbak insya Allah. Nah jadi gitu kira-kira. Semangat Yanti, siapa namanya? maaf, gue mau ngasih semangat lupa namanya. Ira. Rizky Ramadhani. Itu, maksud saya itu tadi. Yang lahir di bulan Syawal. Iya benar. Karena kalau wajah-wajah gini kalau nggak Yanti Ira ya. Iya. Oke. Sama ini belum. Sebagai yang di pas berbeda di tengah. Grace, tahu nggak kalau nanti Grace jadi Muslim nama yang cocok apa? Apa? Rahma. Kenapa tuh? Rahma kan artinya Grace. Oh iya benar. Memang kalau jadi Islam harus ganti nama? Enggak juga sih. Grace bagus, aku tetap Felix. Emang ini ganti nama? Ustadz kok namanya Xiao. Kayak guru Shaolin tuh. Ya lagi tanda tangannya pakai bahasa Mandarin juga. Tapi bagus. Iya. Grace aja gak usah ganti bagus sih. Grace Rahmah gitu ya? Grace Rahmah. Ada yang mau ngecok slam Feren gak gitu? Iya. Silakan. Ya. Grace. Mana Grace ada yang mau diobrolin? Ada yang pengen diobrolin. Boleh tanya ke... Ini lebih ke perdebatan sehari-hari lah ya. Oke. Lebih ke... Si David langsung nunduk. Aduh mati deh gue nih. Aduh ketahuan judi slot. Lebih ke gini, kayak apakah kita itu
orang yang baik atau bukan. Oke. Gimana cara menentukan kita tuh baik atau gimana bukan? mengetahuinya? Oke. Misalnya kayak apa yang kita buat tuh udah benar belum? Misalnya aku ribut sama seseorang gitu kan. Kayak aku merasa tuh aku udah benar gitu. Tapi mungkin di POV dia kan bisa dia yang benar. Ya? Dia yang benar. Dia benar. Di POV dia yang benar. Di POV dia benar, tapi di POV aku juga benar gitu loh. Jadi kayak terus kan mungkin di satu sisi aku bisa merasa aku tuh salah juga karena aku tuh nggak ada validasi dari orang lain. Mungkin ya cuma dia aja loh, kayak si David aja seorang kan. Tapi kan ya berarti dibilangnya ya nggak punya kawan lah gitu kan. Tapi dia tuh punya gitu banyak. Jadi kayak kalau misalnya dia lapor ke si ABCD teman-temannya dari POV dia pasti aku yang salah gitu kan. Jadi, Grace, ingat kalau lagi ragu gitu ingat kata Bunda Dorce. Apa? Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Udah kelar. Lu semua salah. Udah selesai kan? Udah. Pokoknya kalau David lagi rese gitu gituin aja. Ingat kata Bunda Dorce gituin. Feren Ornella Himawari, silakan. Iya, coba dong. Coba dari sesama perempuan. Ini bahas tentang David. Enggak. Ya bukan Allah David, bukan. Kan tadi terakhir dia bilang bahwasanya ini bukan David. bukan David. Walah Pit. Gimana kalau menurut David ini permasalahannya pacar kamu? Mereka sudah sering ngobrol. Oh iya. Aku pengen tahu. Dia perlu POV yang Nanti lain. Aku modif dari jawabannya David. Gak boleh, harus lu. Enggak, Fer. Lu kan pasti suka ada kan. Lu memperjuangkan pilihan lu. Tiba-tiba, tapi dalam hati lu, gue bener gak ya gitu. Nah, gimana lu meyakini diri lu kalau lu bener? Benarnya menurutku benar atau salah tuh masih abu-abu sih kalau misalnya menurut POV. Karena kalau misalnya orang ngomong A, mereka pasti punya pendirian menurut mereka kenapa itu A gitu loh. Kita pun juga kalau misalnya kita ngomong B, pasti kita ngomong B, kita pasti juga punya pendirian juga alasannya kenapa kita ngomong B. Jadi benernya kayak nggak ada sinkronnya sih, susah untuk kamu mensinkronkan siapa yang baik siapa yang benar gitu loh, kecuali ada hukumnya kayak misalnya di hadis ya. Sekarang hadis. Maksudnya kayak kalau misalnya ada hukum. Lu kan bisa bilang Alkitab contohnya. Iya, padahal bisa pakai punya dia loh. Ya tapi maksudku kalau misalnya ada hukuman tertulisnya itu baru kayak bisa tahu salah atau benar. Tapi kalau misalnya permasalahannya masih terlalu general itu POV itu bisa beda-beda tergantung cara pandangnya mereka tuh berdasarkan apa. Dan menurutku cara pandang orang tuh menurutku nggak ada yang salah sih. Karena mereka dibesarkan dengan cara dari kecil kayak gitu. Terus mereka punya pemikiran kayak gitu. Kita juga selama ini lingkungannya kayak gini, punya pemikiran kayak gini, ya nggak mungkin bisa sinkron gitu. Jadi kayak nggak, menurut kamu lebih ke arah ke coba cari prinsip yang kamu pegang aja. Kalau misalnya kamu merasa itu udah sesuai prinsip kamu ya go for it sih. Gila keren banget sih aku. Keren banget lu. Ini Feren yang kita cari dari dulu ini. Kemana aja baru keluar. Ini bagus loh. Hasil pendidikan Escape ada hasilnya. Iya. Bisa dilihat. Dan dia menyadari itu tadi pas selesai ngomong langsung gila gak aku gitu. Kenapa dikreditkan sama Escape? Wah. Jadi dari mana? Dari mana Yesus lah. Kata lu teman muslim lu cuma kita. Kalau nggak dapat dari kita dari mana lagi lu? Emang Tuhan Yesus nyuruh lu nyari patokan di hadis? Tadi aku menyamakan sama acara Escape edisi Islam ya. Tapi bagus nih Feren, jawabannya bagus. Deep banget. Bagus. Jadi sebenarnya harus dibedain antara benar sama baik sih. Kalau benar itu ada standarnya kayak kata Feren tadi. Tapi kalau baik itu nggak ada standarnya memang. Karena baik itu memang urusan manfaat yang kita terima dari orang lain. Ketika contoh misalnya, ada orang misalnya dia maling. Maling kan salah ya. Tapi ketika dia maling, dia provide kepada anak istrinya. Kalau ditanya anak istrinya, ini bapakmu baik nggak? Baik. Kenapa? Karena dia provide, dia ngelindungin kami. Dia nggak jahat sama kami gitu maksudnya. Karena dia ngasih makan kami baik. Tapi kalau dinilai daripada orang yang kehilangan motornya misalnya. Itu adalah nggak baik gitu kan ya. Dan jelas nggak benar. Nah jadi memang baik dan buruk itu kadang-kadang memang sulit untuk diperdebatkan sih. Ada satu prinsip orang Cina yang masih aku pakai sampai sekarang. Jadi setiap orang punya harga. Nah dan kalau kita sudah tahu harga seseorang itu misalnya. Ya udah cukup bagi kita untuk tahu harganya dia.
Sesudah itu kita kasih dia muka, kita kemudian biarin dia untuk ya pergi dengan dignity, dengan masih memiliki harga diri. Ya udah kita gak usah berhubungan lagi sama orang-orang kayak gitu. Tapi kita nggak benci dia, kita cuma nggak cocok aja. Siapa tahu besok kalau dia udah baik lagi, lantas kemudian kita bisa berhubungan lagi dengan dia kan. Nah, jadi kalau contoh misalnya ada masalah, memang nggak perlu lagi sih mempertanyakan aku yang baik, aku orang baik nggak sih? Karena itu nggak penting. Yang penting adalah aku benar karena aku sudah melakukan ini segala macam. Ini aku benar walaupun orang nggak suka. Contoh ya di sekolah dulu ada nggak sih kalian pernah dibenci gara-gara nggak mau ngasih contekan? Oh, ya. Kalau itu sih saya yang ngebenci. Nah, benar. Ya lagi aku yang nyontek. Mana pernah gue ngasih contekan ke orang, jawab sendiri susah. karena dianggap nggak asik kan. Lu nggak asik banget sih, lu nggak solider, lu nggak apa segala macam. Karena kenapa? Karena kita nggak bagi contekan. Padahal orang yang nggak bagi contekan punya prinsip. Yeah. Karena bagi dia belajar itu yang penting adalah bukan nilai. Ih nggak asik tapi banget. Tapi lu ngerti, nggak asik. Ya nggak asik banget tuh gitu-gitu tuh. Nah, tapi karena kita punya nilai, ya udah kita tahu kita benar, ya udah nggak apa-apa jalanin aja. Baik atau nggak baik menurutku sudah nggak penting lagi. Yang penting kita jalanin bener aja dulu. Nah besok-besok baru kita cari caranya gimana bisa baik. Misal contoh, ya udah, yuk kita belajar bareng yuk. Nggak bisa juga. Akhirnya tahu nggak temanku yang nggak suka sama aku ngapain? Akhirnya dia bilang gini, ya udah kalau kamu nggak mau bagi contekan gini aja, kami beli soal. Oh, jadinya kalau nggak mau ngasih dengan cuma-cuma, iya, gue bayar deh. Mereka beli soal, aku yang jawab. Iya. Mereka belajar dari jawabanku. That's okay bagi aku. Walaupun berdiri sendiri juga nggak apa-apa lah. Itu bagus, karena nanti akan ada orang yang menghargai Grace karena prinsip itu. Oh, dan itu David. Ya. Apa sih Fer? Oh gitu banget.